Baik, perkenalkan, nama saya Irin Intan dos Santos de Arroyo, NIM 20120094. Di sini saya akan mereview sebuah layanan di Nego yang bergerak dalam model bisnis iklan. Di sini kita akan klik situs website di Negonya. Baik, di sini saya sudah mendaftar akun saya. Baik, di sini akunnya sudah diberi nama dengan nama IDDA, yaitu singkatan dari nama saya, dan KB adalah mata kuliahnya, dan B adalah kelas. Sekarang kita ke toko. Di sini kita ke kelola jubil. Lalu kita tambahkan produk. Baik, di sini kita akan masukkan gambarnya. Sini kita masukkan tas. Di dalam data produk jubil terdapat status barang atau item, status publik, kategori subproduk atau bisa pilih lebih dari satu, jumlah item, satuan, nama barang, harga diskon, harga minimal, dan harga item. Dan di sini juga kita bisa masukkan deskripsinya dan alamat tempat penjualannya. Sini kita masukkan, pilih status, kita masukkan barang baru dan status publis. Di kategori layanan kita masukkan aksesoris. Lalu di sini kita masukkan aksesoris
pria dan wanita, aksesoris wanita, lalu jumlahnya 1, satuannya, dan lain-lain. Sini kita masukkan lalu harganya 300, diskon 10%, dan harga minimal 250, harga maksimalnya 275. Lalu kita masukkan deskripsi di sini. Barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Setelah itu kita masukkan alamat lokasi penjualannya, kayu putih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dalam layanan diperhatikan kriteria. Yang pertama, bagaimana penerapan domain situs? Apakah menerap protokol keamanan? Yang A, domain situs adalah alamat yang akan mengantarkan orang ke suatu situs tujuan. Sebuah domain situs harus menerapkan protokol keamanan agar terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime. Apalagi website yang transaksi finansial di dalamnya seperti website e-com. Selain itu juga sangat berbahaya jika data-data sebuah perusahaan pada website dicuri atau dihack dan diubah walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi keuangan. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs ini adalah seperti ini. Gunakan SSL. Yang pertama, gunakan SSL. Penggunaan SSL merupakan baik, kita lanjut. Penggunaan SSL merupakan hal paling utama untuk membuat website aman. Penggunaan SSL
akan nampak pada alamat domain website yang diawal dengan HTTPS atau dengan ikon gembok pada domain tersebut yang menandai bahwa koneksi antar brosur dengan server website berjalan dengan aman dan terdeskripsi. Website dengan inskripsi HTTP telah ditandai Google sebagai website yang aman, sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan not atau secure atau tidak aman. HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP membuat website dengan transisi keuangan, seperti misalnya website e-commerce semakin aman dan datanya terskripsi. Selain yang berikut, selalu update CMS atau website. Sangat penting untuk memastikan menggunakan versi CMS yang terbaru dengan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari persetaan yang dilakukan hacker yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Software yang sudah usang sangat mudah dihack dengan menggunakan boots atau melakukan scanning dan mencari celah secara terus-menerus untuk dibobol. Jadi pastikan untuk selalu menggunakan CMS versi terbaru pada website Anda. Yang berikut, perhatikan konfigurasi server. Pertama, Anda harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server, misalnya Apache, Linux, dan Microsoft. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Web server ini merupakan software yang bekerja pada web client supaya browser dapat menampilkan keamanan dan data yang diminta. Yang berikut, gunakan satu situs untuk server. Web hosting dengan shared IP atau beberapa website yang menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer, namun sayangnya hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Hosting 5 situs pada satu server jelas akan lebih berisiko dibandingkan jika menggunakan IP address karena hacker dapat menemukan kelemahan satu situs dan dapat membayar ke situs lainnya. Kerugiannya adalah data yang hilang, proses rekornya yang membutuhkan waktu dan usaha, serta kemungkinan masih bisa terkena serangan lagi karena masih dalam status crawl IP address yang sama. Namun, jika menggunakan IP address, maka Anda dapat memastikan tarif yang menuju ke IP address tersebut hanya akan masuk ke website Anda. Yang berikut, ganti pengaturan default CMS. Setelah default CMS website memang mudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturannya yang sederhana, pengoperasiannya juga mudah dan cepat. Namun hal ini berbahaya bagi keamanan website Anda. Default CMS sangat berbahaya untuk keamanan end user. Seperti yang kita ketahui, serangan hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan pengaturan default dari CMS. Dengan mengubah setelah default CMS, Anda dapat menghindari sejumlah serangan cybercrime pada website. Yang berikut, perhatikan akses user file. File permission merupakan hak akses user dalam read-write, dan extend.
Yang berikut adalah saran. Menurut saya, server atau hosting yang digunakan untuk website Dinego ini sudah aman karena website hosting Niga Hoster menggunakan sistem keamanan cerdas dari BIN-nya untuk melindungi website kita dari serangan hacker. Untuk meningkatkan kualitas keamanan website, pelanggan Niag Booster atau Booster telah mengubah proteksi malware ke Imutif 360 menggunakan sistem proteksi dan pendekatan proteksi yang memberi perlindungan total dari serangan yang diketahui maupun tidak diketahui. Baik, hanya ini sekian dari saya untuk penjelasan Dinego. Sekian dan terima kasih.